kita mau ibadah lagi. Jadi kita mau persiapkan hati kita, segalanya yang baik tentang kita. Kita mau percaya bahwa hati kita mau berpusat pada Tuhan saja. Sebelum kita mulai ibadah, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu pada hari ini. Kau masih nyatakan Tuhan Yesus betapa Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau memuji dan menyembah-Mu. Kau berkati kami, Kau urapi kami Tuhan masing-masing, pribadi di rumah kami masing-masing dan di segala tempat yang saat ini kami sedang berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Kau berkati kami. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Kita mau menyatakan kalau Tuhan di hidup kita saat ini, dan kita mau memusatkan setiap hati kita hanya untuk hormat dan kemuliaan-Nya saja.
Terima kasih Bapak buat setiap hal yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami, dan kami sangat bangga punya Allah seperti Engkau. Kami memfokuskan hati kami untuk berpusat kepadamu Tuhan. Urapi kami, pakai kami, supaya kami benar-benar bisa menjadi anak-anak muda yang utuh dan anak-anak muda yang asli, anak-anak muda yang tidak memakai topeng dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau yang beserta kami, dan kami mau menyerahkan waktu pembacaan firman ini. Berkati kami, urapi kami Tuhan, dan urapi juga setiap hamba-Mu yang akan menyampaikan ini. Terima kasih Bapak, ini waktu-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, saya Roy Eliasar. Saya sangat senang bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada teman-teman di GIA Anambas. Walaupun saya di Bali, teman-teman di Malang, namun kita bersyukur ya, oleh karena teknologi ya, firman Tuhan ini bisa disampaikan, bisa didengarkan oleh teman-teman yang ada di Malang. Ya, walaupun kita berjauhan dan tidak bertatap muka secara langsung, namun saya harapkan teman-teman bisa fokus mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tema yang diberikan sangat menarik, sangat keren. Ya, temanya adalah God Conscious, yang artinya berpusat kepada Kristus. Kristus adalah pusat dari segala sesuatu. Ya, harapannya dari tema ini teman-teman bisa memusatkan ya segala sesuatu yang ada di hidup teman-teman ya, dipusatkan sepenuhnya kepada Kristus. Ada satu ungkapan yang berbunyi, orang yang paling tidak bahagia adalah orang yang hidup menurut apa kata orang. Ayo, siapa di sini yang hidupnya masih menurut apa kata orang? Siapa di sini? Boleh angkat tangan. Ya, teman-teman pasti tahu orang yang hidup menurut apa kata orang pasti hidupnya tidak bahagia. Karena apa? Dia bingung ya, dia tidak punya fokus karena apa kata A, apa kata B, apa kata si C, apa kata si D, semuanya diikuti, dan akhirnya orang ini bingung, nggak punya prinsip, nggak punya fokus di dalam kehidupannya, sehingga nggak jarang kita lihat ya banyak orang stres, banyak orang depresi. Karena apa? Hidupnya hanya menurut apa kata orang ya. Sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk apa? Untuk mendengarkan apa kata orang. Nah, tentu kita tidak mau seperti ini ya. Dan kita pasti ingin hidup kita bahagia. Oleh karena itu, dengerin nih firman Tuhan pada hari ini bahwa kita harus fokus sama Kristus saja. Karena gini teman-teman, satu gambaran ya supaya teman-teman lebih paham lagi. Contoh nih teman-teman lagi di jalan yang naik motor ya sendirian, nah, yang harusnya teman-teman fokus ke depan waktu nyetir, tapi teman-teman malah toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan, toleh kiri. Yang terjadi teman-teman bisa nabrak ya, teman-teman bisa celaka. Karena yang harusnya terjadi ketika kita mengendarai sepeda motor atau mobil, kita fokus ke depan, kita fokus ke jalan, apa yang di hadapan kita. Jangan sampai kita nabrak tiang listrik, jangan sampai kita nabrak orang yang sedang menyeberang. Oleh karena itu, kalau hidup kita tidak mau celaka, kita harus fokus ya. Dan pada hari ini lebih ditekankan lagi bahwa hidup kita harus difokuskan sepenuhnya kepada Kristus. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita ya memiliki hidup yang berpusat kepada Kristus.
Teman-teman yang buka Alkitab, yang bawa Alkitab bisa buka Alkitabnya dalam Roma 11 ayat 36. Saya akan membacakannya untuk teman-teman di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 36. Demikianlah firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat ini sangat jelas, ya, sangat jelas bahwa hidup kita harus dipusatkan sepenuhnya kepada Kristus. Satu pertanyaan untuk kita bersama, satu pertanyaan yang harus kita renungkan, ya. Pertanyaannya adalah, saat ini di manakah fokus hati kita berada? Ya. Pertanyaan, ya, ini pertanyaan yang teman-teman harus jawab. Saat ini, detik ini, di manakah fokus hati kita berada? Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, kebetulan sekali bahwa saya sedang membaca satu buku yang sangat luar biasa. Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya sedang membaca satu buku dengan judul Mere Christianity yang ditulis oleh C.S. Lewis. Ini dia bukunya. Dan di buku ini banyak sekali dibahas tentang keberpusatan hati kita kepada Tuhan. Dan satu kalimat, satu quote yang sangat menarik dari C.S. Lewis, dia mengatakan adalah hati adalah pabrik berhala. Nah, apa maksudnya? Artinya adalah, ya, kalau kita tidak jaga baik-baik hati kita, ya, ingat ya, kalau kita tidak jaga baik-baik hati kita, akan dengan mudah berhala itu masuk ke dalam hati kita. Dan satu-satunya cara supaya berhala tidak masuk ke dalam hati kita, yakni dengan memusatkan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena gini, sering ya tanpa kita sadari, kita itu masih mengizinkan berhala masuk ke dalam hati kita. Karena apa? Karena tidak ada yang kebal sama yang namanya berhala atau dosa. Termasuk saya, termasuk kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tanpa kita sadari, berhala masuk ke dalam hati kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita. Firman Tuhan bilang, firman Tuhan loh yang bilang, ya, hati kita tuh licik. Artinya kita tidak bisa percaya sepenuhnya sama hati kita. Don't trust with your heart. Karena apa? Karena kita mestinya percaya sama firman Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Karena apa? Alkitab bilang hati kita licik. Apalagi nih ya, kalau hati kita lagi sakit. Ya, siapa yang sering sakit hati di sini? Siapa yang dengar? Siapa yang sering sekali sakit hati? Ya, ketika hati kita sedang sakit, ya, apa yang akan terjadi? Kita akan merespon segala sesuatu yang ada di hadapan kita dengan negatif. Kita cenderung lebih mudah emosi ketika hati kita disakiti. Oleh karena itu, jangan percaya hati kita. Don't trust with your heart, but believe in your God. Percaya sama Kristus. Pusatkan hati kita kepada Kristus. Supaya apa yang keluar dari hati kita, ini dengerin baik-baik ya, apa yang keluar dari hati kita adalah perkataan-perkataan yang membawa berkat, bukan perkataan-perkataan yang membawa kutuk. Karena begini teman-teman, masalah utama manusia bukan di dosanya, tapi apa? Keberpusatan kepada diri sendiri. Mungkin di antara kita, ya, tidak sedang berzina. Di antara kita mungkin hari-hari ini tidak melakukan hal-hal yang jahat seperti membunuh, korupsi, mencuri, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana, ingat nih, orang Farisi, ingat nggak orang Farisi? Mereka baik, mereka kasih perpuluhan, mereka melayani, mereka hafal firman Tuhan. Tapi Alkitab bilang orang Farisi itu tidak berkenan di hadapan Allah. Alkitab yang bilang mereka tidak berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Mereka masih berpusat kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak berzina, mereka tidak membunuh, mereka tidak korupsi. Bahkan mereka hafal firman Tuhan, mereka kasih perpuluhan, mereka melayani di gereja.
tapi mereka tidak berkenan di hadapan Allah oleh karena mereka masih berpusat kepada diri mereka sendiri. Siapa di antara kita yang masih berpusat kepada diri kita sendiri? Apa sih ya, berpusat kepada diri sendiri itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Artinya ya, segala sesuatu ya, masih kita timbang dengan apa? Nalar kita, dengan logika kita. Artinya lebih sederhana lagi ya, segala sesuatu masih berdasarkan apa ya? Oh, menurut gua ini benar, ini menurut gua sih oke-oke aja. Nah, ini dia, memusatkan segala sesuatu kepada diri kita sendiri. Jadi segala sesuatu ya udah kita anggap benar aja, ya udah bodo amat apa kata orang, gitu kan. Biasanya siapa ya yang masih seperti itu? Kebenarannya adalah apa yang semestinya kita lakukan harus dipusatkan kepada Kristus. Kita kembali ke ayat yang tadi kita sudah baca di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan kasih kita nalar, Tuhan kasih kita logika, Tuhan kasih kita perasaan. Bukan berarti segala sesuatunya harus ditimbang dengan perasaan menurut kita sendiri, menurut logika kita sendiri, menurut nalar kita sendiri. No. Tapi segala sesuatunya harus ditimbang dengan apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Ingat, hati kita licik, kita bisa ditipu oleh hati kita. Apalagi kalau hati kita lagi sakit. Dengarkan baik-baik ini. Ini firman Tuhan yang sangat serius, bahwa hati kita harus dipusatkan kepada Kristus. Kita kembali ya, seringkali kita berpusat kepada diri kita sendiri yang pada akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Kenapa saya bisa katakan kita bisa jatuh ke dalam dosa? Oleh karena berpusat kepada diri sendiri. Kita lihat ya di kitab Kejadian, di mana manusia jatuh ke dalam dosa di Taman Eden karena mereka berpusat pada diri mereka sendiri. Iblis datang ya, dalam bentuk ular. Iblis mencoba untuk merubah fokus Adam dan Hawa yang awalnya mereka berpusat kepada Kristus ya. Oleh karena tipuan iblis, Adam dan Hawa berpusat kepada diri mereka sendiri. Ingat kata-kata iblis. Hey Adam, hey Hawa ya. Coba kamu makan buah yang terlarang itu. Karena kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi ini. Kamu bisa ini, kamu bisa itu. Kamu bisa loh jadi Tuhan, kamu bisa loh jadi seperti Dia, tapi syaratnya kamu mesti makan buah. Nah, iblis mencoba merubah fokus Adam dan Hawa, dan di situ kita lihat bahwa Adam dan Hawa terpengaruhi ya oleh perkataan si iblis. Ya. Mereka mulai berubah fokusnya. Oh iya sih, aku bisa kayaknya jadi Tuhan, aku bisa. Mereka insecure. Mereka sadar diri mereka banyak kekurangan, banyak kelemahan. Mereka sadar oleh karena tipuan si iblis itu. Adam dan Hawa mendengarkan apa kata iblis. Dan akhirnya mereka insecure. Mereka nggak pede. Akhirnya mereka makan buah itu karena mereka masih berpusat pada diri mereka sendiri. Dan akhirnya dosa masuk ke dalam kehidupan Adam dan Hawa. Mereka insecure. Mereka mulai tertarik dengan tipuan si iblis karena mereka nyadar mereka nggak punya apa yang Tuhan punya. Mereka fokus ke diri mereka. Supaya apa? Mereka bisa jadi seperti Tuhan. Dan akhirnya dosa masuk. Dan akhirnya pemberontakan terjadi. Mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka makan buah itu karena mereka masih memusatkan ya, segala sesuatunya kepada diri mereka. Supaya mereka mendapatkan ini, supaya mereka mendapatkan benefit di dalam kehidupan mereka. Dan efeknya kita nikmati sekarang, bukan? Dosa. Oleh karena ketipuan si iblis telah merubah fokus manusia yang awalnya kepada Tuhan menjadi self, kepada diri kita sendiri. Dosa membuat hati kita terluka. Dan kalau udah terluka, ingat nih,
Dengerin baik-baik ya. Kalau hati kita udah terluka, kita cenderung berpikir hal-hal yang jahat, iri hati, dengki. Karena dari hati keluar hal-hal yang jahat. Seperti yang dilakukan Adam dan Hawa. Tuhan bisa melakukan ini. Iblis mempengaruhi. Hei, kamu harusnya bisa melakukan ini. Oleh karena itu, makanlah buah terlarang itu. Ya, yang awalnya mereka berpusat kepada Tuhan, dipengaruhi oleh si iblis, mereka berpusat kepada diri mereka sendiri. Mereka insecure. Akhirnya mereka ingin menjadi apa kata orang. Apa kata si iblis mereka ingin. Dan akhirnya dari hati mereka yang berpusat kepada diri mereka sendiri, timbul dosa. Mereka melakukan hal yang jahat, yaitu memakan buah yang terlarang. Dan akhirnya apa yang terjadi, teman-teman bisa baca di kitab Kejadian, yang pada akhirnya kita nikmati akibat dosa Adam dan Hawa. Teman-teman, dosa muncul karena berpusat pada diri sendiri. Siapa di antara kita yang hari-hari ini kita bisa renungkan ya firman Tuhan di dalam kitab Kejadian dari kisah Adam dan Hawa. Mungkin hari-hari ini kita sering mendengarkan apa kata orang, mungkin masih sering ya, apalagi work from home ya. Sebagian besar waktu kita dihabiskan ya di hadapan media sosial, di mana media sosial sangat liar ya. Kita melihat, wah dia cantik ya, dia stylish ya. Sering mungkin kita melihat quotes ya, mungkin kita tidak tahu arti quotes itu apa, tapi secara nggak langsung menyinggung hati kita. Mungkin ada teman kita yang bikin quotes ya, dan ketika kita membaca kita tersinggung, padahal teman kita itu tidak buat untuk kita, tapi ketika kita membacanya kita tersinggung, hati kita sakit, hati kita terluka. Dan respon kita biasanya kita cenderung untuk apa? Ngegibahin dia yang apa? Yang tiba-tiba bikin quote yang ya, kok dia berani-beraninya sih buat quote kayak gini, dia nyinggung aku deh kayaknya ini. Iya, ini dia nyinggung aku, nggak bisa. Kita cepet-cepet buka WhatsApp, kita punya grup sendiri sama teman-teman kita mulai deh kita screenshot, kita share. Tahu nggak dia bikin quotes ini? Padahal dia tuh nggak sadar ya, dia tuh nggak sadar kalau hidupnya itu udah deh banyak lah gitu ya. Saya bisa cerita kayak gini karena saya pernah ada di posisi seperti itu. Puji Tuhan ya, saya sadar bahwa harusnya saya berpusat kepada Kristus ya, bukan berpusat kepada diri saya sendiri. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah masih terbelenggu ya dengan kebiasaan seperti itu, di mana masih ya ketika fokus kita masih ada menurut apa kata orang, dan pada akhirnya kita memberontak ya, timbul hal-hal yang jahat, kita gibahin orang, kita julitin orang dan lain sebagainya, kita buat quotes yang sorry saya katakan ini, membuat quotes yang seakan-akan kita tersakiti dan tidak ada orang lain yang seakan-akan tahu keadaan hati kita, sehingga jika ada orang yang seolah-olah menasihati kita cenderung sakit hati. Oleh karena apa? Kita masih berpusat pada diri kita sendiri. Dan inilah yang sudah terjadi dalam kehidupan Adam dan Hawa. Teman-teman, kita mesti bertobat ya. Saya juga mesti bertobat, bukannya teman-teman ya, kita semua, karena tidak ada yang kebal sama yang namanya dosa itu. Teman-teman, satu ayat ya yang harusnya ini kembali mengingatkan kita bahwa kita harus berubah ya, kita harus bertobat. Dalam Roma 12 ayat 2, saya akan bacakan Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Teman-teman, menjadi serupa dengan dunia ini dapat diartikan apa? Berpusat pada
dunia, berpusat kepada diri kita sendiri. Oleh karena apa kata orang? Anak-anak Tuhan yang dewasa harusnya memiliki hati yang berpusat kepada Kristus. Karena anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan akan memiliki konsep seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 2. Apa yang baik? Apa yang berkenan? Apa yang sempurna? Artinya, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita mikir, ini baik nggak untuk aku lakukan? Ini berkenan nggak di hadapan Tuhan? Kira-kira ini sempurna nggak di hadapan Tuhan? Sehingga hidup kita tidak jadi kutuk bagi orang lain, tapi hidup kita menjadi berkat oleh karena kita memfokuskan seluruh kehidupan kita kepada Kristus. Hati kita harusnya tidak dikendalikan oleh dunia ini, tapi hati kita harusnya dipenuhi oleh kasih Tuhan sehingga kita dimerdekakan. Kita tidak terbelenggu dengan apa kata dunia. Kita tidak terbelenggu dengan apa kata orang. Tapi oleh karena hidup kita yang berpusat kepada Kristus, hidup kita dibebaskan dari belenggu-belenggu yang ada di dunia ini. Dan hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan oleh karena hidup kita berpusat kepada Kristus. Berapa banyak teman-teman ya yang dalam hidupnya, mungkin dalam pelayanannya pernah ngomong kayak gini, kok pujian tadi nggak ngangkat ya, kok tadi WL-nya tuh kayaknya nggak ngangkat, kok pemain musiknya tuh kayaknya nggak ngangkat, kurang ngangkat, kok aku nggak merinding gitu ya, kok aku nggak ngerasa ngefeel gitu. Siapa yang masih sering ya berpikiran seperti itu? Hari ini saya ingatkan sama teman-teman, halo teman-teman ya, harusnya ya, kita tidak ngomong seperti itu, harusnya kita tidak mengeluarkan statement kayak gitu. Karena apa? Orang yang masih ngomong, kok nggak ngefeel ya, artinya orang itu masih dikendalikan oleh keadaan sekitar, dikendalikan oleh mood ya, dikendalikan oleh keadaan hidupnya sendiri. Karena bahwasannya ketika kita beribadah, ketika kita melayani, hati kita ini, perasaan kita, logika, pikiran kita harus dipusatkan sama Kristus. Sehingga tidak ada lagi statement yang bilang, kok ngangkat ya feel-nya, lu aja yang punya perasaan jelek ya kan, mood lu aja yang jelek ya, kenapa nyalain orang bilang gak ngangkat? Karena sejatinya hidup kita harus berpusat kepada Kristus. Dan orang yang hidupnya berpusat kepada Kristus pasti dapat sukacita, pasti dapat damai sejahtera, pasti akan dilawat Tuhan. Karena pusatnya adalah Kristus. Pusatnya bukan untuk show off, pusatnya bukan untuk cari nama, bukan cari muka, bukan ya, tapi fokusnya adalah memuliakan nama Tuhan karena hidupnya berfokus kepada Tuhan. Teman-teman, walaupun kita hidup di tengah kekacauan ya, tapi semestinya, sudah seharusnya kita muncul sebagai anak-anak terang. Karena orang yang hatinya berpusat kepada Allah, walaupun dia ada di tengah-tengah kekacauan, hidupnya akan jadi terang, hidupnya akan jadi berkat, menyinari kegelapan yang ada di dunia ini. Satu moto yang sering kita dengar seperti ini. Contoh ketika kita ada masalah nih, teman kita ngomong kayak gini, udah cuekin aja, mereka nggak tahu perjuangan kamu, mereka tuh ngiri karena mereka nggak mampu, makanya mereka nyinyirin kamu. Sadar nggak teman-teman? Kalau kita masih punya statement seperti yang tadi saya katakan, artinya hati kita masih berpusat sama diri kita sendiri, hati kita belum berpusat kepada Kristus. Kenapa? Saya pernah juga kok ya membuat statement seperti ini. Dalam konsep pikiran saya, udah sih cuekin aja lah, bodo amat, mereka nggak tahu perjuangan aku kayak gimana, mereka nggak tahu apa yang aku usahakan, mereka nggak tahu apa yang aku semuanya tentang aku. Artinya orang-orang yang seperti itu masih berpusat pada dirinya sendiri. Karena apa? Nih, dengerin baik-baik ini serius. Karena kalau hati kita berpusat kepada Kristus,
ya. Ketika ada orang yang nyinyirin kita, ketika ada orang yang mungkin ngegosipin kita, ngata-ngatain kita yang dengan kata-kata yang tidak benar, ya, kalau kita fokus sama Tuhan nih, perhatikan baik-baik, Tuhan akan berikan kita hati mengasihi, bukan hati yang mendengki. Tuhan kasih kita kasih seperti yang tadi sudah saya katakan, ya kan? Ketika kita berpusat kepada Kristus, kita akan dimampukan, kita akan diberikan kasih untuk kita mengasihi orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Ya memang sih, memang kenyataannya sedih banget, kita mungkin nangis, ya nangis. Tapi ingat, kalau kita berpusat kepada Kristus, Tuhan kasih kita penghiburan. Tuhan bukan kasih kita statement, udahlah cuekin aja, mereka nggak tahu perjuangan kamu. Karena apa? It's all about God. Semuanya tentang Tuhan, bukan tentang dirimu, bukan tentang diriku. Semuanya tentang Tuhan. Nah, karena itu kita harus memusatkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita disakiti, kita harus tetap berpusat kepada Tuhan. Jangan berpusat sama perjuanganku, jangan berpusat kepada usahaku, jangan sampai ngomong, wah dia ngiri sama aku. No, bukan. Ya, yang seharusnya terjadi kalau kita berpusat kepada Tuhan, hati kita dikasih kasih. Justru kita diberikan kemampuan untuk aku mengasihi kamu. Oke, gak apa-apa. Walaupun memang sakit, sedih, nangis manusia, nangis aja, ya kan? Tapi kalau kita berpusat sama Kristus, kita akan mengalami satu kasih, satu lawatan Tuhan. Sehingga apa? Nih, dengerin baik-baik. Kita akan mengerti apa isi hati Tuhan ketika Tuhan dihianatin oleh Yudas. Lihat itu. Ketika Yesus dihianati oleh Yudas, Tuhan tidak ngomong, dia tidak tahu ya aku Tuhan, dia nggak tahu ya perjuanganku ini mau nebus dosa-dosa manusia loh. Tuhan Yesus tidak ngomong kayak gitu, ya. Lihat apa yang Yesus lakukan ketika Yesus dihianati, ya. Yesus berfokus sama Allah, dia berpusat kepada Allah, dan pada akhirnya respon Yesus kepada Yudas apa? Dia mencuci dan dia mencium kaki Yudas sebelum malam ia disalibkan. Ini yang menarik. Responnya adalah kasih. Ketika kita dikhianati, ketika kita dilukai, mari kita tetap memfokuskan diri kita kepada Tuhan saja. Dan dari situ Tuhan akan memberikan kasih menyelimuti hati kita, memerdekakan hidup kita, dan statement-statement seperti tadi tidak akan muncul dalam pikiran kita dan mulut kita. Kalau hari ini masih ada yang punya statement kayak gitu, bertobat. Artinya kamu, aku, kita semua masih berpusat sama diri kita sendiri. Karena apa? Hidup kita harus dipusatkan sepenuhnya kepada Kristus. Teman-teman, kalau kita memiliki hati yang berpusat kepada Kristus, kita akan sadar bahwa tidak apa-apa aku menderita, nggak apa-apa aku dihianati selama kehendak Tuhan dinyatakan. Karena apa? Seringkali kita membuat orang lain bertanggung jawab atas hati kita. Ya, mungkin kita saat ini disakiti oleh orang tua kita, disakiti oleh mantan kita, disakiti oleh sahabat kita, sehingga kita menuntut pembalasan. Ya, kita menuntut pembalasan, keluar statement, coba ya dia nggak kayak gini sama aku, coba dia ya mantanku itu nggak nyakitin aku, coba dia ini dan lain sebagainya, coba dia nggak gini, coba dia nggak gitu. Kalau kita masih punya statement seperti itu, artinya kita masih memusatkan hidup kita kepada diri kita sendiri. Pusatnya bukan Tuhan, tapi kepada diri sendiri. Pusatnya masih kepada orang lain. Apa yang orang lain buat, apa yang orang lain lakukan, itu yang masih mempengaruhi hidup kita. Hari ini kita belajar, kita mesti berpusat kepada Kristus. Karena Alkitab tidak pernah bilang, tuh jagain hati orang lain. No. Alkitab bilang, jaga hati kita dari segala kewaspadaan. Karena hati kita memunculkan sesuatu respon-respon. Bisa negatif, bisa yang positif. Jadi walaupun kita disakitin ya, kita digibahin dan diapain lah itu, tugas kita bukan menjaga hati mereka, tapi jaga hati kita sendiri untuk tetap fokus kepada
Kristus. Karena gini, konsepnya harus dibenerin. Kalau kita fokusnya jagain hati orang lain dan kita nggak fokus ngejagain hati kita, sama aja ya. Hidup kita dipengaruhi oleh hatinya orang lain. Yang harusnya terjadi, kita menjaga hati kita. Karena ketika kita sudah menjaga hati kita, ya, dengerin baik-baik, respon kita sama orang yang mungkin nyakitin kita nggak akan menimbulkan dampak yang negatif. Pasti ya, pasti saya yakin kan itu karena firman Tuhan yang mengatakan jagalah hatimu. Memang gak adil, memang gak adil, tapi karena Tuhan pusat di hidup kita, seharusnya kita mau melakukan apa yang Tuhan lakukan. Seperti yang saya sudah katakan tadi, ketika Yesus dikhianatin oleh Yudas, Yesus tak berpusat kepada Kristus dan responnya adalah kasih. Dia tidak ngeluarin statement-statement yang norak seperti yang tadi saya katakan. Karena apa? Tuhan tidak berdosa, Yesus tidak berdosa, tapi dia merelakan nyawanya untuk menanggung kesalahan kita. Dia tidak egois. Orang yang egois adalah orang yang masih berpusat sama dirinya sendiri. Yesus bukan orang yang egois. Ya, dia menanggung dosa-dosa kita. Dan ini yang harus kita pelajari dari kehidupan Yesus, bahwa it's not about you. Ini semua tentang Tuhan. Ini semua tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan poin yang terakhir yang saya akan bagikan kepada teman-teman, bahwasannya orang yang berpusat kepada Kristus adalah orang yang senantiasa mengucap syukur. Teman-teman bisa baca di Kolose 3 ayat 23. Orang yang berpusat kepada Kristus selalu mengucap syukur. Oleh karena apa? Karena segala sesuatu yang ia miliki semuanya daripada Tuhan, bukan oleh karena kekuatannya sendiri. Oleh karena itu kita mesti mengucap syukur. Dan orang yang berpusat kepada Kristus melakukan segala sesuatunya karena Tuhan. Artinya Tuhan menjadi motivasi di dalam kehidupan kita. Tuhan jadi alasan kita untuk kita dapat melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita. Teman-teman yang dikasihi, mari kita bersama-sama memusatkan hati pikiran kita segala sesuatunya kepada Tuhan saja. Jangan memusatkan segala sesuatunya kepada diri kita sendiri, karena itu adalah sikap yang sangat-sangat egois. Dan yang terakhir, orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan adalah orang yang melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan melakukan segala sesuatunya bersama dengan Tuhan. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur ya, kita mendengarkan firman Tuhan yang sangat luar biasa, karena kita disadarkan ya, kita dikasih pencerahan kembali bahwa mungkin selama ini kita sadar, termasuk saya ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya sadar, wah ternyata selama ini saya masih egois ya, saya masih memikirkan diri saya sendiri, hidup saya masih menurut apa kata orang lain, apa kata dunia, hidup saya masih dikendalikan oleh mood, hidup saya masih dikendalikan oleh apa kata orang, sehingga respon-respon saya ini sangat-sangat negatif. Ketika saya melayani di gereja, saya katain tuh WL, nggak ngangkat, memang nggak bisa jadi WL. Saya katain tuh pemain musik, aduh nih orang nih kayaknya nggak ngerti deh chordnya ini kemana, kok fals ya, ini kok pukulan drumnya kayak gini, kok feel in-nya kayak gitu, kok nggak pas banget ya. Duh, aku jadinya nggak ngangkatnya, aku nggak bisa menyembah Tuhan. Saya tersadar bahwa selama ini saya mungkin masih berpusat pada diri saya sendiri, masih berpusat kepada apa yang saya mengerti oleh logika dan nalar saya, oleh perasaan saya, masih dikondisikan oleh keadaan sekitar. Dan itu tidak benar, karena firman Tuhan jelas mengatakan apa teman-teman? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hidup kita harus penuhnya dipusatkan kepada Kristus, sehingga kita tidak dikondisikan oleh keadaan sekitar. Hidup kita bukan menurut apa kata orang lain, tapi apa kata firman Tuhan. Hidup kita menurut apa
kata Tuhan, apa kata kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, bukan kehendak orang lain. Sehingga respon kita, walaupun kita disakiti, walaupun kita dikhianati, respon kita adalah kasih, seperti Yesus ya, yang dikhianati oleh Yudas, muridnya sendiri. Namun Yesus sama sekali tidak mengatakan, dia tidak tahu siapa saya. No, Yesus tidak ngomong kayak gitu. Melainkan Yesus mencuci kaki Yudas, mencium kaki Yudas. Dia mengasihi Yudas. Saya percaya Yesus mengampuni Yudas. Dan terkhusus kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, walaupun hari-hari ini kita masih fokus sama diri kita sendiri, percayalah Tuhan ngampunin kita semua kok ya. Tuhan Maha Pengampun. Tapi jangan menyepelekan pengampunan daripada Tuhan. Amin teman-teman. Mari kita sama-sama bertobat. Kita pusatkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. God akan sias. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan kita bisa membagikan berkat pada hari ini kepada orang-orang di luar sana melalui kehidupan kita yang berpusat kepada Kristus. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami mengucap syukur bahwasannya pada hari ini kami diingatkan, kami dikasih kesadaran bahwa selama ini mungkin kita masih berpusat sama diri kita sendiri. Kita masih sering kali egois, kita sering dikondisikan sama keadaan, kita sering hidup oleh karena apa kata orang lain, sehingga kita insecure, sehingga kita merasa nggak pede, dan akhirnya kita melakukan hal-hal yang sangat negatif, kita berdosa. Dan pada hari ini kami mau bertobat, kami mau memfokuskan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan saja, karena hanya Tuhan yang layak kami tinggikan, yang layak kami muliakan, karena segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ajar kami Tuhan, ajar setiap kami supaya kami jadi anak-anak muda yang senantiasa memusatkan segala sesuatunya kepada Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.